Bab 2301. Beatrice telah menyiapkan begitu banyak makanan lezat untuk menyambut Melody pulang, yang sangat menyenangkan Melody. Lukas pergi duduk di samping Melody, sementara Cedric dan Beatrice mengambil tempat duduk utama. Entah mengapa Thalia memutuskan untuk duduk di sebelah Lukas. Semua orang pura-pura tidak memperhatikan ketika dia melakukan itu. Lukas merasa agak aneh, tetapi dia tampaknya tidak menyadari bahwa wanita itu memasang ekspresi licik. Melody menikmati hidangan itu, begitu pula semua orang. Thalia adalah satu-satunya yang tidak makan banyak. Setelah makan malam, Lukas membawa Melody ke lantai 2. Thalia menatap mereka dengan tajam, sementara ia tidak menyadari Beatrice berdiri di sampingnya. "Apakah Anda sedang sibuk sekarang, Nona Thalia?" Thalia tiba-tiba tersadar dari lamunannya dan mengganti ekspresi jahat di wajahnya dengan ekspresi yang lebih polos. "Ada apa, Nenek Beatrice? Bukankah Nenek mau istirahat? Nenek sedang tidak sibuk sekarang." Beatrice tak lagi berpura-pura tersenyum di depannya. "Sempurna. Kalau begitu, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu." Beatrice membawanya ke rumah kaca sebuah tempat hangat yang menjanjikan setidaknya beberapa bunga mekar sepanjang tahun. Thalia tahu bahwa Beatrice selalu memiliki motif tersembunyi setiap kali ia meminta untuk berbicara secara pribadi, dan akibatnya ia sedang tidak ingin menikmati bunga-bunga itu. "Boleh saya tanya ini tentang apa? Kalau tidak mendesak, saya harus melanjutkan latihan notasi musik saya." Ia berpura-pura sedang sibuk dengan tugas-tugas penting dengan harapan wanita tua itu akan mempersingkat percakapan atau tidak mengganggunya sama sekali. "Kenapa kau tidak kembali ke Molomia saja jika ingin fokus pada studimu? Kau tidak punya alasan untuk tinggal begitu lama di sini." Beatrice langsung ke intinya dan siap memainkan peran sebagai orang jahat untuk mengusir Thalia dari rumah mereka. Betapapun pengertiannya Melody, melihat wanita lain mencoba mendekati Lukas tidak akan pernah bisa diterimanya. Namun, Thalia berpura-pura tidak tahu. "Apa maksudmu? Aku kembali ke negara ini untuk mencari magang di orkestra lokal. Aku sudah mengajukan cuti ke sekolah. Apa maksudmu kau tidak ingin aku tinggal di sini? Aku bisa pergi sekarang juga jika itu yang kau inginkan." Matanya yang besar berlinang air mata, memancarkan ekspresi sedih, tetapi Beatrice tidak terpengaruh oleh aktingnya. "Lukas tidak ada di sini, jadi kau tidak perlu terus berpura-pura. Kau dan aku sama-sama tahu mengapa aku menyuruhmu kembali ke Molomia. Aku yakin kau tahu bahwa akan lebih baik bagi semua orang jika kau juga kembali ke luar negeri. Kau hanya akan menderita jika terus tinggal di negara ini. Tidakkah kau melihat hubungan Lukas dengan Melody? Kau seharusnya tidak ikut campur. Terus terang, jika aku jadi kau, aku akan memilih untuk pergi sekarang juga dan berpisah dengan baik-baik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu jika kamu bersikeras untuk tetap bersama Lukas? Rintangan terbesarmu adalah mendapatkan persetujuanku dan persetujuan suamiku, tetapi aku bisa memberitahumu sekarang bahwa kami tidak akan pernah menyetujui hal itu." Beatrice telah menjelaskan pendirian mereka dengan sangat jelas. Yang perlu dilakukan Thalia hanyalah menggunakan kecerdasannya untuk membuat pilihan yang masuk akal, tetapi Thalia terus berpura-pura bodoh. Bab 2302. "Tapi Nenek Beatrice, aku tidak tahu apa yang Nenek bicarakan. Aku tidak kembali ke negara ini hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lukas. Aku melakukannya juga untuk masa depanku. Aku sudah berada di luar negeri selama bertahun-tahun sekarang, dan aku tahu bahwa Molomia bukanlah rumah bagiku. Disinilah aku merasa diterima. Apakah kau akan menolak ini juga?" Thalia berbicara sambil air mata mengalir di wajahnya. Ia menampilkan citra yang menyedihkan, tetapi Beatrice mengerutkan kening ketika Thalia mengisyaratkan bahwa ia tidak memiliki keluarga. "Keluarga Rivera berterima kasih kepada saudara perempuanmu atas apa yang terjadi di masa lalu, tetapi pendirianku sudah jelas sejak awal. Kau bisa membalas budi keluarga kami dengan cara apapun yang kau inginkan, tetapi kau tidak bisa melakukannya dengan menikahi Lukas. Kau sudah menyetujuinya, jadi aku heran mengapa kau berubah pikiran sekarang. Lukas terbang ke Molomia setiap tahun, dan aku pura-pura tidak tahu agar tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Saudara perempuanmu mungkin dermawan baginya, tetapi kau bukan. Jangan manfaatkan kebaikannya.
Aku tidak menghargainya, dan Lukas juga tidak akan menghargainya. Ekspresi Thalia memudar. Dia tidak menyangka Beatrice akan menganggap tindakannya sebagai upaya untuk membalas budi. Menurutmu aku ini orang seperti apa, Nenek Beatrice? Lukas bukan anak kecil lagi. Dia tahu aku ini orang seperti apa. Menurutku, jika Lukas tidak punya perasaan padaku, dia tidak akan mau terbang menemuiku. Lagi pula, aku yang pertama bertemu Lukas. Kami sudah dekat selama bertahun-tahun. Kami hanya tidak punya waktu untuk duduk dan membicarakannya. Beatrice mulai kehilangan kesabaran dengan khayalan Thalia. Aku tahu kalian sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tapi kau sendiri yang bilang Lukas bukan anak kecil. Dia bisa membuat pilihannya sendiri, jadi mengapa dia menunda jika dia benar-benar memiliki perasaan untukmu? Mengapa dia menunda pengakuannya padamu? Mengapa dia baru melakukannya setelah menikah dengan Melody? Jangan menipu diri sendiri. Beatrice mungkin sudah tua, tetapi dia memancarkan aura yang seolah-olah menjulang di atas Thalia. Terlepas dari klaim Thalia bahwa dia memiliki hubungan yang dalam dengan Lukas, dia merasakan sedikit rasa bersalah karena betapa sulitnya menjelaskan semuanya kepada Beatrice. Dengan segala hormat, Nenek Beatrice, saya rasa Lukas tidak akan memilih sembarang wanita jika Anda dan kakek Cedric tidak menekan Lukas untuk menikah. Latar belakang Melody bahkan tidak sebanding dengan Lukas, bukan begitu? Ujar Thalia dengan sedikit rasa kesal dan marah. Namun, Beatrice tersenyum tipis dan berkata, saya neneknya, dan kami sama sekali tidak mempermasalahkan latar belakang Melody. Lalu, mengapa itu begitu penting bagi orang luar seperti Anda? Selama Melody memiliki karakter yang baik dan Lukas bahagia dengannya, itu sudah cukup bagi kami. Saya sarankan Anda pergi secepat mungkin, atau saya tidak akan lagi bersikap sopan kepada Anda. Thalia, mendengar nada mendesak dalam ucapan Beatrice untuk mengusirnya, merasakan gelombang tekad yang kuat. Nenek Beatrice, jika nenek benar-benar percaya Lukas tidak memiliki perasaan padaku, mengapa nenek begitu ingin mengusirku? Tidakkah nenek melihat kontradiksi dalam tindakan nenek? Bab 2303. Beatrice mengerutkan kening mendengar ucapan Thalia. Lukas mungkin belum pernah melihatnya bersikap sekesal itu sebelumnya. Apa kau pikir aku khawatir kau akan merusak hubungan mereka? Aku tidak. Aku hanya tidak ingin kehidupan mereka sebagai pasangan mudah hancur karena seseorang dengan motif tersembunyi. Pernahkah kau berpikir bahwa suatu hari nanti aku mungkin akan memberitahu Lukas apa yang baru saja kau katakan padaku? Alasan Thalia adalah untuk membalas kebaikan saudara perempuannya, dan meskipun keluarga Rivera memang berhutang budi pada saudara perempuannya, yang memang orang baik, karena telah menyelamatkan Lukas, Thalia sama sekali tidak seperti saudara perempuannya. Karakter mereka sangat berlawanan. Parahnya lagi, Thalia malah membantah Beatrice, yang justru menganggap situasi itu cukup lucu. Thalia menyeka air matanya, merasa sedih. Kau bisa saja menceritakan semuanya pada Lukas. Aku tidak peduli, tapi aku tidak akan pergi sampai Lukas menyuruhku pergi. Dia yakin Lukas tidak akan mengusirnya meskipun Beatrice menceritakan semuanya kepadanya. Lagi pula, dia tidak punya orang lain untuk diandalkan di negara itu dan Lukas adalah satu-satunya orang yang dia kenal dengan baik. Ia menyadari bahwa Lukas adalah seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan tidak akan meninggalkannya karena ia telah berjanji kepada saudara perempuannya untuk merawatnya dengan baik. Kau sangat licik, ujar Beatrice. Mata Thalia membelalak saat mendengar itu dan dia berpura-pura polos. Apa maksudnya itu? Aku hanya ingin tinggal bersamamu dan kakek Cedric sedikit lebih lama dan membuktikan diriku kepada kalian berdua. Ini adalah kewajiban yang harus kupenuhi juga untuk Lukas. Beatrice mencibir. Kewajiban? Apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu? Melody adalah satu-satunya orang yang akan kami akui sebagai menantu perempuan kami. Apa kau pikir Lukas akan memilihmu daripada kami? Thalia mengerutkan bibir. Kenapa kau harus mempersulit Lukas? Tidak masalah jika kau dan kakek Cedric tidak menerimaku. Aku puas selama Lukas menerimaku. Kau... Percakapan berakhir buntu, dan Beatrice tidak menyangka Thalia akan begitu tidak tahu malu. Tak satu pun yang dikatakan Beatrice dapat membujuk Thalia untuk pergi, dan tampaknya perlu dipertimbangkan cara lain setelah semua upaya kesopanan telah dilakukan. Begitu mereka meninggalkan rumah kaca,
Talia mencari Lukas dan mengubah sikapnya. Lukas terkejut, dan dia tidak mengerti mengapa Talia tiba-tiba mengusulkan untuk pindah padahal semuanya tampak baik-baik saja. Talia memaksakan senyum, sambil berkata, "Lagi pula, aku orang luar. Kurasa tidak pantas bagiku untuk tinggal di tempatmu terlalu lama. Melody juga sudah kembali, dan kurasa tinggal di sini akan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Aku tidak ingin menjadi penyebab kesalahpahaman." Lukas mengerutkan kening. Dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu, jadi jangan terlalu memikirkannya. Senyum Talia tampak hampa. "Aku tahu hubunganmu dengannya sangat baik, tapi aku selalu merasa seolah-olah aku tidak diterima di sini. Jika aku pergi sekarang, maka aku bisa menghindari kesalahpahaman. Aku tidak ingin ada yang menyebutku bodoh." Bab 2304. Lukas memperhatikan keyakinan Talia dan sepertinya dia telah mendengar seseorang mengkritiknya. "Semuanya akan baik-baik saja. Jika ada yang membicarakanmu di belakang, beritahu aku saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun membuatmu merasa tidak nyaman," Lukas meyakinkannya. Keraguannya sebelumnya dalam mengundang Talia tampaknya beralasan, karena ia merasa akan lebih sulit untuk mengawasinya jika ia tinggal di tempat lain. Ia hanya perlu merawatnya selama ia berada di sana, dan semua itu akan berakhir begitu ia kembali ke Molomia dalam beberapa hari. Mata Talia memerah, dan dia tampak enggan untuk tinggal di sana. "Aku tahu aku sudah banyak merepotkanmu, dan tidak baik jika aku terus membebanimu dengan ini. Aku bersedia tinggal sendiri di luar. Aku akan baik-baik saja, aku janji." "Tidak, kesehatanmu tidak begitu baik, dan tidak ideal jika kamu tinggal sendirian di luar." Lukas mengerutkan kening, menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Beatrice dan Melody masuk sambil mengobrol dengan riang, dan mereka terkejut melihat ekspresi serius Lukas dan Talia. Secara naluriah, Talia mencari perlindungan di belakang Lukas. Beatrice merasa sakit kepala mulai menyerang ketika melihat itu. Klaim Talia bahwa dia tidak memiliki niat lain terhadap Lukas sangat kontras dengan tindakannya. Melody merasakan ketegangan itu tetapi memutuskan untuk tidak memikirkannya, karena dia telah memilih untuk memenangkan hati Lukas dengan caranya sendiri. Melody berinisiatif menunjukkan kepedulian dan bertanya, "Kamu tampak agak sedih. Apa terjadi sesuatu?" Talia kemudian meraih pakaian Lukas dan mengangkat matanya yang berkaca-kaca sambil menggelengkan kepalanya, seolah berkata, "Aku tidak mau membicarakannya." Lukas menyadari bahwa entah neneknya atau Melody yang menjadi alasan Talia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Lukas kemudian menjelaskan, "Tidak apa-apa. Kalian tinggal di rumah saja. Aku akan mengajaknya jalan-jalan." Beatrice tampak tidak setuju. Melody baru saja pulang dari rumah sakit, namun Lukas mengajak Talia keluar. Melihat mereka berdua saja pasti akan menimbulkan perasaan curiga dari Melody. "Jika kalian akan pergi keluar, sebaiknya ajak Melody. Kalian bertiga masih muda, dan aku yakin kalian punya banyak kesamaan. Melody baru saja pulang dari rumah sakit, jadi jangan tinggalkan dia sendirian di rumah," saran Beatrice. Nada peringatan yang samar itu membuat Lukas menyadari bahwa alasannya sangat masuk akal. Jika Melody yang merasa terganggu dengan kehadiran Talia, mengajak mereka mengobrol saat jalan-jalan mungkin bisa membantu mereka menyelesaikan masalah. Sebelum Talia bisa menjawab, Lukas setuju. Talia memperhatikan Melody mendekati mereka dengan senyuman, yang, meskipun tampak polos, terasa seperti provokasi di mata Talia. Dia merasa Melody mungkin lebih licik daripada yang terlihat sekilas. "Aku yakin kalian tidak keberatan jika aku bergabung dengan kalian berdua," ujar Melody. Talia memaksakan senyum, sambil berkata, "Tentu saja tidak, tetapi apakah kamu cukup sehat untuk ikut bersama kami? Tidakkah menurutmu akan lebih baik jika kamu beristirahat di rumah?" Wanita tua itu menyela, Melody sudah beberapa hari beristirahat di rumah sakit. Akan lebih baik baginya untuk bergerak daripada hanya duduk diam. Ada banyak tempat menarik untuk dijelajahi anak-anak. Pergilah keluar dan bersenang-senang. Jangan hanya berdiam diri di rumah bersamaku dan kakek. Bab 2305. Melody melirik Beatrice dan melambaikan tangan. "Selamat bersenang-senang," kata Beatrice. Talia tidak bisa menolak ketika Beatrice telah menjelaskan semuanya dengan begitu gamblang.
Masing-masing dari mereka tenggelam dalam pikiran mereka sendiri saat berjalan menuju mobil. Ketika mereka sampai di mobil, Thalia segera mengambil tempat duduk penumpang untuk mencegah Melody duduk di sana. Dia membuka pintu mobil dan tersenyum pada Melody. Aku mabuk perjalanan, jadi apakah kamu keberatan jika aku duduk di sini? Aku selalu duduk di sini, jadi aku sudah sangat terbiasa. Dia memasang ekspresi sedikit meminta maaf seolah-olah duduk di tempat lain akan menjadi akhir baginya. Tidak masalah bagiku. Lagi pula hasilnya sama saja, jawab Melody. Lukas melirik kaca spion dan berkata, kencangkan sabuk pengaman. Kita akan memeriksa beberapa tempat lain untuk Thalia. Melody terkejut. Bukankah seharusnya dia tinggal bersama kita? Mengapa kita harus melihat rumah lain? Sisi baiknya, Melody akan terhindar dari rasa tidak nyaman karena harus bertemu atau berinteraksi dengan Thalia jika Thalia pindah, tetapi hal itu mengharuskan Lukas untuk bertemu Thalia sendirian. Bekerja saja sudah cukup melelahkan, dan harus membagi waktunya untuk mengurus orang lain di tempat lain akan menjadi beban yang lebih besar baginya. Melody merasa akan jauh lebih mudah untuk membiarkan Thalia tetap di sana, meskipun hal itu akan menimbulkan kecanggungan. Kebingungan Melody memang wajar, tetapi Thalia tampak tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu tidak akan senang jika aku pindah? Melody mengerutkan kening, bingung dengan agresivitas yang tiba-tiba itu. Aku tidak mengerti. Mengapa aku akan senang jika kau pindah? Apa hubungannya denganku? Dia melirik Lukas seolah ingin bertanya tentang sindiran aneh Thalia. Lukas berkata, mengapa kau melibatkan Melody dalam hal ini? Apakah kau menyiratkan bahwa dia tidak ingin kau berada di dekatnya? Thalia tetap diam, tampaknya setuju secara diam-diam. Melody sangat terkejut. Dia bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan sehingga Thalia berpikir dialah yang mengatakan hal-hal buruk tentangnya, terutama karena dia baru saja kembali dari rumah sakit kurang dari sehari yang lalu. Kau pasti salah paham. Melody tidak suka bergosip tentang orang lain, dan dia juga bukan orang yang picik. Dia baru saja pulang dari rumah sakit. Jika kau punya masalah dengannya, sebaiknya kita bicarakan secara terbuka agar kita bisa menyelesaikannya di sini dan sekarang, kata Lukas sambil mengerutkan kening ke arah Thalia. Melody merasa nyaman dengan kepercayaan Lukas, karena Lukas tidak melampiaskan amarahnya secara membabi buta seperti di rumahnya. Orang tuanya sering membela kakaknya, bahkan ketika kakaknya yang salah dan Melody selalu dijadikan kambing hitam. Ketika ia mencoba menjelaskan, orang tuanya akan menuduhnya membantah. Ia telah mengalami semua itu di masa lalu, dan ia tidak ingin mengalaminya lagi. Aku tidak pernah bilang itu karena Melody. Kau salah paham lagi, Lukas. Aku hanya berpikir mungkin aku tidak diterima di sini. Ini bukan sepenuhnya salah Melody. Melody merasa kesal dengan ucapan itu. Thalia menuduhnya melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya, padahal dia sedang duduk tepat di sana. Perilaku seperti itu tidak dapat ditoleransi. Jangan bertele-tele. Aku tidak akan mengakui melakukan sesuatu yang tidak kulakukan, tetapi jika aku salah, maka aku tidak akan menghindar dari tanggung jawab, tegas Melody. BB 2306. Lukas khawatir Beatrice dan Cedric akan curiga jika mereka mendengar pertengkaran mereka di pintu, jadi dia mengemudikan mobil ke tempat yang tenang di bawah pepohonan. Tidak perlu berdebat tentang ini. Aku dan Melody sudah berada di rumah sakit selama ini, dan kau baru saja kembali. Pada dasarnya kau tidak bersama kami hampir sepanjang waktu, jadi bagaimana mungkin ada kesalahpahaman? Sikap Lukas sudah sangat jelas, yang membuat Thalia marah dan kesal. Thalia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun saling mengenal, Lukas tanpa ragu akan membela Melody. Matanya memerah, dan air mata menggenang seolah akan jatuh kapan saja. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mendengar staf dapur bergosip tentang dirinya di dapur. Melody masih tidak percaya dengan kata-kata Thalia. Semua staf dapur sangat baik. Bagaimana mungkin mereka menjelek-jelekkan orang lain di belakang mereka? Bahkan Lukas pun tak percaya. Setidaknya 2 atau 3 staf dapur telah menjadi bagian dari keluarga itu sejak ia masih kecil. Ia tumbuh besar dengan memakan makanan yang mereka masak. Setelah bertahun-tahun saling mengenal, ia memiliki pemahaman yang baik tentang seperti apa kepribadian mereka. Pada sebagian besar hari,
hanya Beatrice dan Cedric yang berada di rumah. Lukas tidak akan pernah mengizinkan seseorang yang suka bergosip untuk tinggal bersama pasangan lansia itu di rumah mereka. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Aku benar-benar mendengar mereka membicarakan hal buruk tentangku. Talia menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh, merasa sedikit panik. Dia tidak menyadari bahwa staf dapur telah bekerja dengan keluarga Rivera selama bertahun-tahun. Jika tidak, dia pasti akan menjebak orang lain untuk menghindari terjebak dalam situasi sulit. Bagaimana kalau begini? Karena rumah kita tidak jauh dari sini, Lukas, kamu saja yang mengemudikan mobil kembali. Kita akan menghadapi staf dapur satu persatu. Mereka harus meminta maaf kepada Nona Talia jika mereka benar-benar melakukan hal-hal yang dituduhkannya. Tetapi jika mereka tidak melakukan apapun, Nona Talia yang harus meminta maaf kepada mereka. Lukas menyetujui saran Melody. Namun, Talia tidak bersedia. Lagi pula, dia telah berbohong. Dia berpikir bahwa Lukas akan bersimpati padanya dan memihaknya, tetapi rencananya gagal ketika Lukas memilih untuk mempercayai staf dapur daripada dirinya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, menyeka air mata, dan tertawa getir. Aku tahu aku akan berakhir seperti ini. Seharusnya aku tidak kembali ke negara ini sendirian. Lupakan saja, karena Lukas pun tidak percaya padaku. Setelah itu, dia membuka pintu mobil dengan paksa dan berlari menuju kedalaman hutan. Baik Lukas maupun Melody terkejut dengan tindakannya yang tak terduga. Melody bereaksi lebih dulu, berteriak kepada Lukas untuk segera menemukannya. Hutan ini sangat luas, dan dia tidak mengenal jalan setapaknya. Bagaimana jika dia tersesat di sana? Cepat pergi, desak Melody dengan cemas. Setelah melihat Lukas mengejar Talia, dia segera memanggil Beatrice dengan maksud memintanya untuk mengirim para pelayan lainnya untuk bergabung dalam pencarian Talia. Beatrice mengerutkan kening dalam-dalam ketika menerima telepon itu. Dia tidak menyangka Talia akan begitu tidak tahu malu. Jika tidak, dia pasti akan lebih tegas dalam pendiriannya untuk meminta Lukas mengirimnya pergi. Maka mereka tidak perlu menghadapi begitu banyak masalah. Cedric menanyakan apa yang telah terjadi ketika ia melihat ketidakpuasan di wajah Beatrice. Beatrice melambaikan tangannya. Akan kuberitahu di jalan. Pertama, kirim seseorang ke hutan untuk mencari Talia. Cedric juga agak terkejut. Kupikir anak-anak itu seharusnya pergi keluar dan bersenang-senang. Bagaimana mereka bisa berakhir di hutan? Area tempat tinggal mereka dirancang agar dekat dengan alam. Hutan lebat memisahkan setiap rumah satu sama lain, sehingga sulit untuk bertemu tetangga di hari-hari biasa. Itu sangat cocok untuk kedua orang lanjut usia tersebut, karena mereka senang berjalan-jalan di sekitar lingkaran luar hutan. Namun, hutan itu lebat dan dalam. Bahkan mereka yang sudah terbiasa dengan daerah itu pun tidak pernah berani masuk ke dalamnya. BB 2307. Tindakan impulsif Talia yang melarikan diri ke hutan memang menimbulkan masalah bagi mereka. Bagaimana jika ada ular berbisa atau hewan liar di dalam hutan? Tidak ada jaminan keselamatannya. Talia juga tidak naif. Setelah berlari ke hutan, dia menemukan tempat yang relatif terpencil dan berjongkok. Setelah yakin bahwa Lukas tidak dapat melihatnya, dia tetap di sana dengan tenang. Lukas, yang berada tidak jauh di belakang, mengejarnya tetapi tidak dapat menemukan Talia. Wajahnya menjadi gelap. Bagaimana mungkin seseorang dengan ukuran tubuh seperti dia tiba-tiba menghilang dari pandangan? Saat itu juga, Melody berlari mendekat sambil memegang ponselnya. Jangan terburu-buru masuk ke hutan dulu. Aku sudah menelepon dan memberitahu kakek dan nenek untuk mengirim lebih banyak orang untuk membantu pencarian. Hutan itu luas dan lebat, dan jika kita masuk sekarang, mereka mungkin harus menyebar tim pencarian mereka. Mari kita tunggu di sini dulu, saran Melody. Lukas mengerutkan alisnya dengan muram. Jangan hentikan aku akan mencarinya dulu. Tidakkah kau tahu dia sama sekali tidak mengenal tempat ini? Jika kita menunggu di sini, dia mungkin akan lari lebih jauh. Maka akan butuh waktu lebih lama untuk menemukannya. Kau tunggu di sini untuk kakek dan nenek sementara aku masuk dan mencari Talia. Nada suara Lukas dingin, membuat Melody benar-benar bingung. Dia membuka mulutnya dan berdiri di sana dengan linglung. Apa maksud Lukas?
Apakah dia menyalahkanku karena menyebabkan Thalia lari ke hutan? Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Apa maksudnya dengan mengatakan bukan aku yang tersesat, jadi aku tidak peduli? Apakah aku akan memintanya untuk mengejar Thalia dan memanggil nenek jika aku tidak peduli? Kata-kata kasar Lukas terasa seperti guyuran air dingin, membuat Melody merinding di hutan yang tampaknya tak berujung. Melody tak bisa menahan perasaan tidak adil. Lagi pula, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Saran baiknya agar tim pencarian tidak bubar malah menjadi kesalahannya. Sayangnya, Beatrice dan Cedric belum tiba. Karena itu, Melody menghentakkan kakinya dan menggigit bibirnya karena frustrasi. Dia tidak bisa pergi, tetapi jika dia bisa, dia pasti sudah melakukannya saat Lukas memarahinya. Kenapa? Kenapa aku terseret ke dalam situasi ini? Kenapa aku harus menanggung kesalahan? Apa hubungannya ini denganku? Bukannya aku yang memaksa Thalia lari ke hutan. Meskipun Melody memikirkan semua itu, sebagian dirinya khawatir tentang Lukas. Dia telah lari ke hutan tanpa menoleh ke belakang, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa dia peduli pada Thalia. Karena itu, wajar jika Melody merasa getir di hatinya. Tepat sebelum meninggalkan rumah, dia penuh percaya diri, mengatakan bahwa dia akan membuat Lukas membuka hatinya kepadanya. Namun, baru saat itulah dia menyadari betapa naifnya dia. Hubungan mereka tidak dibangun dalam sehari, jadi bagaimana mungkin? Melody, Melody, aku di sini. Melody menyeka air matanya dan melambaikan tangannya dengan kuat untuk menarik perhatian mereka. Bab 2308. Sebaiknya aku berhenti menangis agar kakek dan nenek tidak khawatir lagi, pikir Melody. Begitu Beatrice berdiri di depannya, dia menyadari mata Melody tampak lebih merah dari biasanya dan segera memegang tangannya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba menangis? Tanya Beatrice. Melody memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, aku tidak menangis. Hanya saja angin di sini sangat kencang dan membuat mataku perih. Nenek, tolong cepat suruh semua orang berpencar mencari. Lukas juga sudah masuk ke hutan. Aku tidak berani bertindak gegabah, jadi aku tidak punya pilihan selain menunggunya datang. Wajah Beatrice dan Cedric berubah muram saat mendengar bahwa bahkan Lukas pun bergegas masuk ke hutan. Bodohnya anak itu. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa menemukan Thalia padahal perlengkapannya sangat minim? Hal terpenting yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini adalah tetap tenang, namun dia dengan gegabah menerobos masuk ke hutan. Melody tetap diam. Dia sudah menasihatinya, tetapi malah mendapat teguran. Karena itu, dia tidak ingin membela dirinya. Kalian pergi ke arah sini, dan kalian ikuti jalan itu. Pastikan untuk tetap berhubungan, dan tetap waspada. Mengerti? Perintah Cedric kepada para pelayan. Melody sangat khawatir dan ingin mengikuti salah satu tim pencarian ke dalam hutan, tetapi Beatrice dan Cedric tidak mengizinkannya. Anakku, kau tidak bisa pergi. Tetaplah bersama kami di luar. Kami sudah mengirim 2 tim masuk, jadi mari kita tunggu di sini saja. Tidak perlu semua orang masuk, kata Beatrice sambil menggenggam tangan Melody erat-erat. Tangan Melody terasa dingin, bukti dari cobaan yang sedang dialaminya. Thalia ini terlalu impulsif untuk kebaikannya sendiri. Bagaimana bisa dia lari ke hutan tanpa memikirkan konsekuensinya? Apa dia tidak tahu berapa banyak masalah yang akan dia timbulkan pada orang lain? Bahkan jika Lukas dan Melody putus setelah ini, aku tidak akan pernah membiarkan Thalia menikah dengannya. Pikir Beatrice. Tentu saja, Beatrice berharap Lukas dan Melody bisa bersama untuk waktu yang lama. Sementara itu, Lukas berjalan ke satu arah sambil berteriak. Ketika sampai di hutan bagian dalam, dia berhenti dan dengan saksama mendengarkan suara Thalia. Setelah mencapai kedalaman hutan, dia menduga bahwa Thalia tidak mungkin berjalan sejauh itu sendirian. Hutan itu lebat dan gelap, hampir tidak ada cahaya di dalamnya. Mengingat betapa penakutnya Thalia sampai-sampai ia bisa menangis bahkan saat menonton film horor, bagaimana mungkin ia bisa berjalan sejauh itu sendirian? Dengan pemikiran itu, Lukas menjadi agak yakin dengan penilaiannya dan berbalik, menelusuri kembali langkahnya perlahan. Dia berharap menemukan Thalia sebelum matahari terbenam. Jika tidak, meninggalkannya sendirian di hutan pasti akan menimbulkan masalah.
Talia tidak menyangka keluarga Rivera akan membuat keributan sebesar itu hanya untuk menemukannya. Ia merasakan sekelompok orang lewat tidak jauh darinya, dan ia bersembunyi di semak-semak, takut bergerak. Nona Talia, apakah Anda di sini? Tolong jawab jika Anda di sini. Nona Talia. Semua orang menjadi cemas. Mereka khawatir karena tidak dapat menemukannya di hutan. Lagi pula, mereka semua akan menanggung akibatnya jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Sementara itu, Talia tetap diam, menunggu Lukas menemukannya. Yang dia inginkan hanyalah menghabiskan waktu berdua saja dengan Lukas. Dia hanya ingin membangkitkan rasa bersalah dalam diri Lukas atas kematian saudara perempuannya, berharap dengan memikirkan saudara perempuannya yang telah meninggal, Lukas akan memperlakukannya lebih baik. Adikku jatuh sakit dan meninggal karena dia, jadi dia harus merawatku seumur hidupku. Melody itu pikir dia siapa. Kecemasan Melody semakin meningkat saat ia berada di luar hutan, sehingga ia memutuskan untuk mengabaikan nasihat Beatrice dan Cedric. Kakek, nenek, kalian berdua tunggu di sini. Aku akan masuk dan melihat-lihat, aku akan segera keluar. Jangan khawatir, aku hanya akan mencari di sekitar pintu masuk hutan, aku tidak akan masuk ke dalam. Sebelum Beatrice sempat berteriak untuk menghentikannya, Melody sudah menghilang ke dalam semak-semak. Lihat apa yang telah dilakukan gadis bernama Talia itu. Dia telah mengacaukan kehidupan keluarga kita. Aku akan menyuruh Lukas untuk mengusirnya begitu dia ditemukan. Kita berhutang budi pada keluarga mereka, tetapi kita tidak bisa membiarkan gadis ini menyiksa kita selamanya. Apapun yang dia inginkan, akan kita berikan. Beatrice benar-benar frustrasi. Melody pergi ke hutan sendirian. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? BB 2309. Namun, baik Beatrice maupun Cedric sudah terlalu tua untuk pergi ke hutan dan mencari Melody. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu di luar. Nona Talia, apakah Anda di sini? Talia tidak menyangka akan mendengar suara Melody. Dia mengerutkan kening karena kesal. Apa yang dilakukan wanita bodoh itu di sini? Aku tidak ingin dia menemukanku. Dia hanya berpura-pura di depan Lukas. Apa dia pikir aku tidak akan bisa melihat kepura-puraannya? Namun, sesaat kemudian, Melody menyinari senternya langsung ke wajah Talia. Talia segera menutup matanya dan menutupi mulutnya, takut mengeluarkan suara. Brengsek, Nona Talia, apakah Anda di sini? Jika ada kesalahpahaman, mari kita duduk dan membicarakannya. Berbahaya untuk tetap berada di hutan ini. Nona Talia, apakah Anda bisa mendengar saya? Keluarlah. Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Hanya satu dari kita yang akan tetap berada di sisi Lukas, dan itu adalah aku. Talia merasa jijik saat melihat Melody berpura-pura mengkhawatirkannya. Melody memang seorang aktris. Dia mempertahankan aktingnya bahkan saat tidak ada orang di sekitarnya. Dia benar-benar pantas menjadi aktris terbaik tahun ini. Nona Talia, namaku bukan untuk orang sepertimu. Pikir Talia getir. Sebaiknya mereka segera pergi dari sana. Lukas mungkin akan segera kembali, dan dia menunggu untuk berduaan dengannya. Lagi pula, apa yang Melody lakukan di sana? Melody tanpa sengaja tersandung sulur tanaman dan jatuh ke tanah. Dia tersentak tajam dan memegang pergelangan tangannya kesakitan. Talia mengerutkan kening. Dia sudah bersiap untuk berpura-pura tersandung dan terluka di depan Lukas nanti, tetapi Melody mendahuluinya. Melody sangat kesakitan, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar untuk membantunya berdiri. Dia harus dengan hati-hati memanjat untuk berdiri setelah rasa sakitnya sedikit mereda. Sayangnya, kakinya tidak bisa menyentuh tanah, terlalu sakit saat dia mencoba. Melody dengan hati-hati menyentuh pergelangan kakinya. Akan lebih mudah ditangani jika hanya keseleo, tetapi dia khawatir mungkin patah tulang. Itu juga berarti dia harus menunda kembali syuting. Melody melompat ke pohon di dekatnya dan bersandar padanya untuk mengurangi tekanan. Tiba-tiba, dia mendengar suara Lukas datang dari hutan. Talia, wajah Melody berseri-seri gembira saat ia menoleh ke arah suara itu. Ia hendak menjawab ketika ia mendengar suara dari area yang baru saja ia telusuri.
Talia muncul dari semak-semak dan langsung berlari menuju Lukas. Jadi dia ada di sini selama ini. Kenapa dia tidak menjawab saat aku memanggilnya? Pikir Melody sambil mengerutkan kening. Rasa sakit yang berdenyut di kakinya mencegahnya untuk berlari mendekat. Dia hanya bisa menunggu mereka kembali. Lukas berhenti di tempat senter Melody menyinari, dan Talia langsung memeluknya. Bab 2310. Hei, Lukas. Kenapa lama sekali kau baru menemukanku? Kau tahu betapa takutnya aku. Lukas merasa beban berat terangkat dari dadanya saat melihat Talia. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya karena dirinya. Dia tidak mendorong Talia menjauh, melainkan mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Tenang, tenang. Aku menemukanmu. Semuanya baik-baik saja sekarang. Melody merasa getir ketika melihat betapa mesranya Lukas dan Talia berpelukan. Sepertinya mereka sama sekali tidak membutuhkannya. Setelah menghibur Talia beberapa saat, Lukas akhirnya melepaskannya. Apakah kamu terluka? Talia hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu kemana dia pergi dan kemudian menyebutkan bahwa kakinya sedikit sakit. Kakimu, coba kulihat apakah terkilir. Setelah memeriksa dan memastikan bahwa dia tidak mengalami cedera serius, Lukas menuntunnya kembali. Mungkin hanya keseleo ringan. Kita akan memeriksakannya ke dokter saat kita kembali nanti. Melody sudah mematikan senternya ketika mereka mulai berjalan keluar. Dia bersandar di pohon, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Haruskah dia tetap bersembunyi atau memperlihatkan dirinya kepada mereka? Dia merasa konyol karena berlari ke hutan karena khawatir pada Lukas dan Talia hanya untuk berakhir dengan keseleo pergelangan kaki, sementara mereka sedang bermesraan satu sama lain. Selain itu, sebelum mencari Talia, Lukas telah memarahinya dengan keras, membuatnya sangat tersinggung. Talia merintih kesakitan setelah hanya melangkah beberapa langkah. Lukas mengerutkan kening. Dia tidak membawa peralatan apapun saat masuk, jadi dia tidak bisa memeriksanya. Lukas, bagaimana kalau kau bantu aku keluar? Aku khawatir cedera pergelangan kakiku akan semakin parah jika aku terus berjalan seperti ini. Talia tampak agak malu, tetapi bayangan di semak-semak menyembunyikan ekspresinya dengan baik, sehingga tidak ada yang bisa melihat kilatan di matanya. Setelah ragu sejenak, Lukas berjongkok, mengingat betapa pincang dan kesulitannya wanita itu. Jarang sekali Talia bisa sedekat itu dengannya. Ia tak bisa menahan rasa gembiranya. Sambil menahan napas, ia perlahan naik ke punggung Lukas. Hari sudah mulai gelap. Tidak aman untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo cepat keluar. Lukas memperhatikan hutan yang semakin gelap dan tahu mereka tidak bisa berlama-lama lagi. Jika tidak, baik dia maupun Talia mungkin akan kesulitan untuk keluar. Melody masih menunggu di luar, dan dia pasti akan takut sendirian, pikirnya. Saat melewati sebuah pohon, Talia tiba-tiba bergumam, Lukas, bisakah kau sedikit mempercepat laju? Pergelangan kakiku mulai semakin sakit. Kaulah yang bersikeras lari ke hutan sendirian, jadi rasa sakit ini adalah hukuman untukmu. Kuharap kau akan belajar dari kesalahanmu dan tidak lari sembarangan lagi lain kali. Jawab Lukas agak kasar. Kedengarannya seperti teguran, tetapi bagi Talia, itu terasa anehnya menenangkan. Ah, Lukas ternyata peduli padaku, pikirnya. Dia pura-pura melirik ke belakang pohon. Bagus, Melody telah melihat kita. Dia bahkan cukup sadar diri untuk mematikan senter. Talia ingin Melody tahu bahwa dia dan Lukas adalah yang paling dekat. Dia ingin Melody tahu bahwa jika terjadi sesuatu, Lukas akan memilihnya terlebih dahulu. Talia memang berhasil. Melody bahkan menutup mulutnya, takut mengeluarkan suara dan ketahuan oleh Lukas yang bersembunyi di balik pohon. Akan sangat memalukan jika itu terjadi. Rasa pahit merayap ke dalam hati Melody, dan dia bertanya-tanya siapa dirinya bagi Lukas. Apa hubungannya Talia lari ke hutan denganku? Mengapa Lukas harus memarahiku seperti itu? Karena pergelangan kakinya terkilir, dia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari hutan itu. Namun, dia dengan keras kepala menolak untuk bersuara. Meskipun dia tahu ini bukan saatnya untuk bersikap keras kepala, dia memiliki prinsip yang dipegang teguh dan martabat yang harus dijunjung tinggi.